Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, baik, di pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi pembangkit untuk permutasi. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan khusus membahas contoh-contoh soal yang terkait dengan fungsi pembangkit untuk permutasi, yaitu fungsi pembangkit eksponensial. Nah baik, sebelum masuk ke contoh soalnya, jadi ada beberapa definisi yang terkait dengan barisan atau barisan bilangan. Ya, jadi ini ada tiga istilah yang perlu kalian ketahui. Ya, jadi yang pertama itu barisan quaternaire adalah barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka-angka 0, 1, 2, dan 3. Ya, jadi barisan itu hanya terdiri dari 4 angka. Oke? Barisan quaternaire R angka adalah barisan quaternaire dengan panjang R. Misalnya 1 2 0 0 3 2 3. Iya. Ini adalah barisan quaternaire 7 angka. Ya, jadi ada panjangnya, ini ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Nah, barisan ini atau bilangan ini, dengan panjang 7 digit itu hanya terdapat angka-angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini adalah contoh barisan quaternaire 7 angka. Contoh yang lain adalah 3, 1, 0, 1, 1, 2, 1. Ya, jadi ini adalah contoh barisan quaternaire 7 angka karena angka-angka yang terdapat di dalamnya itu hanyalah angka-angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, istilah kedua yaitu barisan ternaire. Adalah barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka-angka 0, 1, dan 2. Iya, dibedakan dengan barisan quaternaire ya. Kalau quaternaire ada angka 3. Kalau barisan ternaire hanya 0 sampai 2 saja. Yang lain yaitu barisan binaire, ya, barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka 0 dan 1 saja. Ya, baik, kita masuk ke contoh soalnya. Adik-adik bisa lihat di bukunya halaman 19, yaitu contoh 141. Ya, berapakah banyaknya barisan quaternaire R angka yang memuat paling sedikit 1 angka 1, 1 angka 2, dan 1 angka 3. Kemudian bagian kedua, ada berapa barisan binaire R angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap pula. Ya, jadi yang pertama itu barisan quaternaire dan yang kedua adalah barisan binaire. Nah, kita akan menjawabnya ya. Jadi barisan-barisan ini tentu saja merupakan penerapan dari fungsi pembangkit untuk permutasi. Ya, jadi kita akan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial untuk menjawab soal-soal ini. Baik, pertama-tama kita ke bagian pertama dulu. Ya, di sini adalah barisan quaternaire. Barisan quaternaire berarti angka-angkanya itu ada 0 sampai 3. Nah, sekarang yang diberikan syarat cuman angka 1, 2, dan 3. Jadi angka 0-nya tidak ada syaratnya. Oke? Nah, baik. Kita tuliskan dulu fungsi pembangkitnya. Ya, berarti kita ke angka 0 dulu ya. Oke? Angka 0. Karena angka 0 tidak ada syaratnya, berarti barisan quaternaire itu boleh saja memuat atau boleh saja tidak terdapat. Oke? Tidak terdapat angka 0 di dalamnya. Berarti 1. Kemudian jika terdapat 1 angka 0, kemudian jika terdapat 2 angka 0, dan seterusnya. Kemudian untuk angka 1 itu memuat paling sedikit 1 angka 1, berarti kita mulai dari X ya, karena tidak boleh terdapat
atau karena barisan itu tidak boleh tidak ada angka 1 di dalamnya. Nah, kemudian begitu juga angka 2 dan 3. Berarti ini boleh saya pangkat 3 kan? Oke, jadi ini untuk angka 1, 2, dan 3. Ini untuk angka 0. Nah, sekarang kita akan menggunakan formulasi pada preposisi 1, 4, 3. Iya, jadi preposisi 1, 4, 3 untuk rumus pertama. Ini persis ya. Di preposisi 1, 4, 3 rumus pertama. Berarti ini bisa saya tulis E berpangkat X. Kemudian untuk yang ini, perhatikan bahwa ini sama saja dengan ini, tetapi dikurangi angka 1. Oke, berarti ini saya tulis menjadi E berpangkat X dikurang 1. Kemudian dia berpangkat 3. Selanjutnya, kita akan menguraikan bentuk pangkat 3 ini. Ya, berarti E berpangkat X, ini E berpangkat 3X ditambah 3 dikali E berpangkat 2X min 1 berpangkat 1. Oke, ditambah 3 E berpangkat X, oke, dikali min 1 berpangkat 2 ditambah min 1 berpangkat 3. Nah, sekarang disederhanakan dulu penulisannya. E berpangkat X, E berpangkat 3X ditambah, dikurang ya, dikurang 3 E berpangkat 2X. Karena di sini minus 1-nya berpangkat ganjil. Kemudian di sini minus 1-nya berpangkat 2. Berarti ditambah 3 E berpangkat X dikurang 1. Ya, baik. Kemudian E berpangkat X ini saya kalikan masuk. Oke. Saya dapat E berpangkat 4X dikurang 3 E berpangkat 3X ditambah 3 E berpangkat 2X, oke, dikurang E berpangkat X. Saya ke atas. Ya, baik. Nah, kalau kita melihat bentuk dari ini, E berpangkat 4X. Nah, ini kan mirip dengan preposisi rumus kedua pada preposisi 1, 4, 3 ya. Iya, yaitu E berpangkat NX. Ya kan, N-nya itu kita ganti dengan 4. Nah, sehingga ini bisa saya tuliskan ya dengan sigma. Oke, saya ambil sigma saja. Sigma I berpangkat I sama dengan 0 sampai tak hingga, oke, 4X per 4X berpangkat R per, ini harus sesuai ya, berarti kalau di sini R maka di sini juga harus R. R faktorial. Oke. Kemudian yang ini juga. Ini juga ya, berarti N-nya ini kita ganti dengan 3. Sehingga kita tulis di sini 3 dikali sigma, oke, R sama dengan 0 sampai tak hingga 3X berpangkat R per R faktorial ditambah 3 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga 3X berpangkat R per R faktorial. Terakhir dikurang sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga, ya, X berpangkat R
per R faktorial. Nah, sekarang soalnya mengatakan berapa banyaknya barisan kuaternair R angka yang memuat paling sedikit satu ya. Jadi barisan kuaternair R angka. Sehingga kita akan mengambil koefisien-koefisien X berpangkat R per R faktorial. Berarti ini ya. Nah, untuk bentuk pertama berarti koefisien dari X berpangkat R per R faktorial berarti ada 4 berpangkat R. Kemudian untuk bentuk kedua berarti 3 oke, dikali 3 berpangkat R. Demikian juga yang ketiga berarti 3 dikali 3 berpangkat R. Sorry ya, bukan 3 di sini. Ini 2. Sorry. Iya, 2 ya, berarti di sini 2 berpangkat R dikurang 1. Iya, oke ya. Berarti ini kita sederhanakan, ini kan bisa menjadi 4 berpangkat R dikurang 3 berpangkat R ditambah 1 karena di sini ada 3 berpangkat 1 di depannya ya. Berarti ini bisa disederhanakan penulisannya menjadi 3 berpangkat R ditambah 1 ditambah 3 dikali 2 berpangkat R dikurang 1. Jadi banyaknya barisan kuaternair yang dimaksud adalah yang ini ya. Jadi 4 berpangkat R dikurang 3 berpangkat R ditambah 1 ditambah 3 dikali 2 berpangkat R dikurang 1. Baik, kita ke bagian kedua. Barisan biner R angka yang memuat 0 dan 1 sebanyak genap. Nah, sekarang kita tuliskan dulu fungsi pembangkitnya, berarti Px. Ya, 0 dan 1 sebanyak genap. Perhatikan bahwa kalau genap berarti boleh tidak terdapat di dalamnya. Artinya boleh barisan biner itu tidak memuat untuk angka 0 dulu ya. Boleh tidak memuat angka 0, boleh memuat 2 angka 0, boleh memuat 4 angka 0 dan seterusnya, tetapi tidak boleh memuat 1 angka 0 atau 3 angka 0 dan seterusnya. Oke? Nah, jadi kita mulai dulu dari angka 0. Angka 0 berarti ini artinya barisan biner itu memuat 0 angka 0. Kemudian boleh memuat 2 angka 0 berarti X kuadrat per 2 faktorial. Kemudian boleh memuat 4 angka 0 berarti X berpangkat 4 per 4 faktorial. Boleh memuat 6 angka 0 berarti X berpangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, ternyata 1 juga begitu. Oke, 1 juga sebanyak genap, berarti ini untuk 0 dan 1 sama saja. Berarti saya pangkat 2 kan. Nah, sekarang kita ke preposisi 143. 143 ya. Iya. Nah, preposisi 143 rumus ke-3. Nah, ini sama dengan rumus ke-3, berarti ini saya tulis kembali sama dengan 1/2, oke, dikali E berpangkat X ditambah E berpangkat min X. E berpangkat X ditambah E berpangkat min X berpangkat 2. Berarti sini 1/4. Oke. E berpangkat X ditambah E berpangkat min X pangkat 2. Nah, sekarang ini mau kita urai.
berarti di sini adalah E berpangkat 2X. Oke? Ditambah 2 dikali E berpangkat X kali E berpangkat min X ditambah E berpangkat min 2X. Oke? Saya di bawah saja, mudah-mudahan kelihatan. Sama dengan 1/4 E berpangkat 2X ditambah E berpangkat X dikali E berpangkat min X. Jadi pangkatnya saling meniadakan ya, sehingga tersisa E berpangkat 0. E berpangkat 0 itu kan sama dengan 1. Iya, ditambah E berpangkat min 2X. Nah, sekarang saya tulis kembali ya. Berarti di sini 1/4 E berpangkat 2X 1/4 dikali 2 berarti sisa 1/2, atau ini dulu. E berpangkat min 2X dikali 1/4 ditambah 1/4 E berpangkat min 2X. Kemudian untuk 2-nya dikali 1/4 berarti sisa 1/2. Saya naik ke atas. Ya, baik. Ya, ini saya angkat naik, berarti ini bisa saya tuliskan. Ini bisa saya tuliskan seperti ini ya, 1/2. Oke. E berpangkat 2X ditambah E berpangkat min 2X per 2. Ya, untuk yang ini ya. Nah, kemudian masih ditambah dengan 1/2. Nah, ingat kembali di preposisi 143 ini kan sama dengan mirip dengan kombinasi antara rumus rumus kedua dengan rumus ketiga. Oke ya. Jadi ini kombinasi antara rumus kedua dengan rumus ketiga. Berarti ini bisa saya tuliskan 1/2. Oke. Ini menjadi 1 ditambah 2X ditambah, ini berpangkat genap ya. Berpangkat genap berarti 2X berpangkat 2 per 2 faktorial. Berarti 2X berpangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Ditambah 1/2. Ya, berarti di sini urai dulu yang di dalamnya. Berarti di sini 1/2. Ya, 1 ditambah 4X kuadrat per 2 faktorial ditambah 2 berpangkat 4 X berpangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah 1/2. Nah, sekarang ini dikali masuk. Oke. Sehingga di sini menjadi 1/2 ditambah, berarti di sini sisa 2X berpangkat 2 per 2 faktorial. Nah, ini mati dengan blunya. Kemudian ini dikali ini berarti sisa 2 berpangkat 3 di sini ya, karena sudah dihabiskan dengan per 2 yang pengalinya. Berarti di sini 2 berpangkat 3 X berpangkat 4 per 4 faktorial. Nah, kalau diteruskan ini akan menjadi 2X berpangkat 5 X berpangkat 6, perhatikan, per
2 berpangkat 5, X berpangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Ditambah dengan 1/2. Nah, sekarang 1/2 yang sebelah sini dengan 1/2 di sini, saya jumlahkan. Ini untuk mencari kesimpulannya ya. Berarti di sini 1 ditambah 2X berpangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2 berpangkat 3X berpangkat 4 per 4 faktorial ditambah 2 berpangkat 5X berpangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini saya hapus yang sebelah bawah. Nah, ini sudah bisa disimpulkan adik-adik. Saya simpulkan ya. Kita akan mengambil koefisien X berpangkat R. Sehingga ini bisa disimpulkan X berpangkat R per R faktorial ya, maksud saya. Jadi ini bisa disimpulkan. Iya. 1, oke. Kalau R-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau R-nya sama dengan 2, 4 dan 6, berarti di sini saya tulis R genap. Oke. Kemudian R-nya sama dengan lebih besar atau sama dengan 2. Di sini berarti R-nya 2 berpangkat R dikurang 1. Perhatikan kalau R-nya 2, oke, maka 2-nya ini pasti berpangkat 1. Jadi ada selisih 1 antara pangkat dari 2 dan pangkat dari X. Kalau X-nya berpangkat 4, koefisiennya 2 berpangkat 3. Gitu ya. Jadi kalau R-nya 4, maka koefisiennya menjadi 2 berpangkat 3. Gitu. Kemudian untuk yang berpangkat ganjil, ya, untuk berpangkat ganjil pasti hasilnya 0. Gitu jawabannya ya. Jadi banyaknya barisan, apa tadi? Banyaknya barisan binair R angka yang memuat 0 dan 1 sebanyak genap adalah seperti ini. Baik, sebelum melangkah ke contoh berikutnya, jadi kita diberikan sebuah bisa dibilang fungsi dari fungsi pembangkit eksponensial. Nah, dikatakan bahwa fungsi pembangkit eksponensial dapat digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian objek-objek yang berbeda, ya, objek-objek yang berbeda ke dalam sel-sel yang berbeda. Nah, bedakan dengan fungsi pembangkit untuk kombinasi. Kalau fungsi pembangkit untuk kombinasi ya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ke-4 kalau tidak salah ya, bahwa fungsi pembangkit untuk permutasi adalah dapat digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian objek-objek yang identik ke dalam sel-sel yang berbeda. Jadi di sini bedanya ya. Kalau objek-objeknya berbeda ke dalam sel-sel yang berbeda, berarti dia fungsi pembangkit eksponensial. Oke? Kalau objek-objeknya identik ke dalam sel-sel yang berbeda, berarti fungsi pembangkit biasa. Nah, baik, kita masuk ke contoh kedua. Baik adik-adik, kita ke contoh berikutnya, contoh kedua. Jadi, bagian pertama dari contoh kedua, tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda, oke? Objek yang berbeda ke dalam n sel yang berbeda. Oke, berarti dia kena fungsi pembangkit eksponensial ya. Jika setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Kemudian bagian keduanya, tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda, oke, ke dalam n sel yang identik bila setiap sel mendapat paling sedikit satu objek.
Jadi sama saja dengan bagian pertama, kecuali selnya itu untuk yang kedua, untuk bagian kedua adalah identik, sementara yang pertama selnya itu berbeda. Baik, kita akan menjawab satu persatu. Kita ke bagian A dulu. Nah, baik, kita akan tulis fungsi pembangkit untuk permasalahan bagian pertama ini. Nah, dikatakan bahwa setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Berarti tidak boleh 0 ya? Iya, tidak boleh 0. Berarti dimulai dari 1. Sorry. X itu mewakili satu objek. Kemudian karena ini adalah fungsi pembangkit eksponensial, ya kita akan memakai fungsi pembangkit ya bentuk eksponensial. Berarti di sini adalah 2 berpangkat X berpangkat 2/2 faktorial, kemudian X berpangkat 3/3 faktorial, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ada sebanyak n sel, berarti ini akan dipangkat n. Oke ya. Nah, sekarang ini bentuknya, kalau kita samakan ya, kalau kita kembali ke preposisi 1, 4, 3, oke? Jadi ini bentuknya sama dengan bentuk atau formulasi pertama dikurangi 1. Oke? Jadi ini sama dengan formulasi pertama, tapi saya kurangi dengan 1 karena di depannya di sini tidak ada 1. Berpangkat n. Ya, jadi bentuk ini akan kita uraikan berdasarkan teorema binomial. Ya, teorema binomial itu sudah adik-adik pelajari di teori bilangan, teori peluang. Oke ya. Jadi ini saya uraikan berdasarkan teorema binomial. Masih ingat ya? Jadi kita akan bergerak mulai dari 0 sampai n. Jadi pertama mulai dari 0 dulu. Ya, untuk elemen pertama X di sini berpangkat n. Oke? E berpangkat X berpangkat n, berarti saya tulis E berpangkat nx. Kemudian dikali min 1 berpangkat 0. Oke? 0 di sini mengikut di min 1. Saya ambil saja yang elemen keduanya. Kemudian untuk kombinasi 1 dari n, berarti di sini adalah ya pangkat dari E tentu dikurangi 1, dan pangkat dari min 1 itu akan menjadi 1. Boleh ya? Kemudian di sini min 1 berpangkat 1. Seterusnya ya, sekarang saya ambil K saja. K berarti di sini E berpangkat n dikurang K. Boleh? Berpangkat X min 1 berpangkat K. Kemudian yang terakhir, tidak muat sebenarnya. Yang terakhir adalah kombinasi n dari n. Oke? Kemudian otomatis di sini adalah min 1 berpangkat n. Oke? Berarti di sini dia harus dikurangi E berpangkat n dikurang n. Berarti sisa 0 ya. Berarti E berpangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti tidak usah ditulis. Berarti di sini sisa min 1 berpangkat n. Gitu ya. Nah, sekarang saya ke atas. Ya, baik. Jadi, jika bentuk ini bentuk saya angkat ke atas ya. Jika bentuk ini, perhatikan. Ini kan
tambah ya, tambah berurutan. Berarti ini bisa dijadikan bentuk sigma. Oke, jadi ini bisa saya tuliskan balik menjadi sigma. Saya mulai dari K ya, ini di sini K, berarti di sini K sama dengan 0 sampai N. Perhatikan kombinasi K dari N, E berpangkat ini N dikurang KX dikali min 1 berpangkat K. Gitu ya. Jadi ini bisa saya jadikan bentuk sigma seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari, ya, jadi kita akan menentukan koefisien dari X berpangkat R per R faktorial yang ada di dalam bentuk ini. Oke? Nah, kalau kita melihat-lihat sepertinya tidak ada ya. Tidak ada bentuk X berpangkat R per R faktorial. Tetapi ingat kembali di preposisi 143 ya untuk rumus kedua. Oke, E berpangkat NX. Oke, di dalamnya itu ada bentuk X berpangkat R per R faktorial. Oke, jadi di dalam bentuk E berpangkat NX ini, demikian juga yang ini E berpangkat N dikurang 1X, yang ini juga E berpangkat N dikurang KX. Ya, ada di dalamnya bentuk X berpangkat R per R faktorial. Nah, sekarang coba ini saya urai ya. Saya tuliskan kembali dalam bentuk panjang. Berarti ini sama dengan sigma. Oke. R sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat N ya. N berpangkat R, X berpangkat R per R faktorial. Nah, kalau E berpangkat NX ini diurai, itu bentuknya seperti ini. Sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga N berpangkat R, X berpangkat R per R faktorial. Nah, jadi koefisien X berpangkat R per R faktorial dalam bentuk N berpangkat X itu sama dengan N berpangkat R. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Koefisien dari X berpangkat R per R faktorial pada bentuk E berpangkat NX sama dengan N berpangkat R. Nah, kalau yang ini E berpangkat NX dikali X, maka tentu saja koefisien dari X berpangkat R per R faktorial adalah N dikurang K berpangkat R. Bisa dipahami? Nah, sehingga kalau kita ke bentuk ini, koefisien atau bentuk X berpangkat R per R faktorial itu didapat dari bentuk ini. Oke ya, jadi ini dari bentuk inilah kita akan mendapatkan bentuk X berpangkat R per R faktorial. Nah, sekarang kita mau mengambil koefisiennya saja. Nah, sehingga saya tulis ya, sehingga koefisien X berpangkat R per R faktorial di dalam bentuk ini adalah sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N. Koefisien X berpangkat R per R faktorial di sini berarti N dikurang K berpangkat R min 1 berpangkat K. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang berbeda. Jika setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Jadi ini ya, banyaknya adalah sigma.
kombinasi K dari N dikali N dikurang K berpangkat R dikali min 1 berpangkat K, di mana K-nya itu mulai dari 0 sampai N. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, baik, kita ke bagian B. Iya, bagian B tadi sama dengan bagian A, cuma bedanya kalau di bagian B selnya itu identik, N selnya itu identik. Nah, ingat kembali contoh yang dibahas pada pertemuan sebelumnya itu bahwa kalau misalnya ada huruf A, B dan C, jadi ada 2 huruf A, 1 huruf B dan 1 huruf C. Jadi banyaknya kata sandi yang bisa terbentuk di sini adalah 4 faktorial, oke? Nah, dibagi ya, jadi mestinya kalau hurufnya tidak ada yang berulang, jadi mestinya jawabannya adalah 4 faktorial ya. Tapi karena ada 2 huruf yang berulang, berarti ini harus dibagi dengan 2 faktorial, oke? Kemudian 1 faktorial dan 1 faktorial, karena B dan C itu masing-masing ada 1. Oke, jadi kenapa harus dibagi? Karena ada 2 huruf yang berulang. Kemudian dibaginya adalah dengan banyaknya huruf yang berulang itu. Dikali dengan dibagi dengan banyaknya huruf yang berulang itu difaktorialkan. Oke, jadi untuk kasus yang ini saya kembali ke contoh soal. Nah, untuk kasus ini dikatakan bahwa N selnya itu identik. Bisa dipahami maksud saya kenapa saya arahkan ke contoh yang tadi, contoh huruf-huruf itu? Iya, karena yang ini, oke, yang ini kan N selnya berbeda. Nah, kalau N selnya identik, ya, kemudian saya hubungkan dengan contoh huruf-huruf tadi, berarti iya, banyaknya cara mendistribusikannya itu tentu harus dibagi dengan N faktorial, karena N-nya itu identik. Bisa? Jadi di sini banyaknya cara. Atau terus dulu. Karena N-nya identik ya. Karena N identik, maka cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda di mana setiap objek mendapat paling sedikit, di mana setiap sel mendapat paling sedikit 1 objek. Paling sedikit 1 objek adalah sebanyak, ya. Jadi ini kita bagi dengan N faktorial. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.